Sampang, kota 1000 pesantren atau lebih dikenal dengan kota santri. Untuk menuju kota Sampang dapat ditempuh kurang lebih 2 jam dari ibu kota Provinsi Surabaya dengan jarak sekitar 90 km melalui jembatan Suramadu. Etnis Madura di Kabupaten Sampang merupakan etnis mayoritas, yaitu 90% dari seluruh etnis yang bermukim di Kabupaten Sampang. Desa Jrangoan adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang. Kepala pemerintahan Desa Jrangoan adalah seorang kepala desa yang dipilih langsung oleh masyarakat Desa Jrangoan. Masyarakat Desa Jrangoan adalah masyarakat agamis yang masih meyakini istilah banyak anak, banyak rezeki. Anak memang dapat dijadikan sebagai aset masa depan bagi keluarganya. Anak adalah rezeki yang harus disyukuri keberadaannya. Anak itu semacam anugerah, ya bisa juga amanat. Artinya masyarakat sudah punya kesadaran bahwa anak itu adalah sesuatu yang sangat berharga, yang harusnya dijaga tentang kesehatannya atau ya segala pertumbuhan dan perkembangannya. Gitu. Tiap jiwa, tiap anak itu punya rezeki masing-masing. Jadi hukum konotasi, hukum kesimpulan, kalau banyak anak ya tentunya banyak rezeki. Program keluarga berencana diyakini sebagai bentuk pencegahan kepemilikan anak, yang berarti pencegahan terhadap rezeki. Istilah banyak anak banyak rezeki masih menjadi tren dan keyakinan yang paten. Setiap anak yang dilahirkan akan memberikan rezeki yang melimpah. Ya memang, tiap anak ini bawa rezeki masing-masing. Bawa rezeki sendiri-sendiri ya. Oh, jadi? Ya, jadinya ya banyak juga, banyak anak ya banyak rezeki. Tidak perlu mengkhawatirkan tentang asupan makanan yang akan diperoleh oleh anak, karena Allah sudah menetapkan rezeki dan berkah bagi masing-masing hambanya. Kalau punya anak, itu keyakinan saya, Allah itu kan bukan cuma memberi rezeki anak, itu dengan rezeki lain. Itu keyakinan saya. Jadi tidak ada kekhawatiran seperti ibu saya, 10 jadi semua. Orangnya tidak kaya, cuma semangatan ada. Itu kan sejak ada yang S2, S1, adik saya. Karena hal tersebut, program KB menjadi suatu hal yang tidak perlu diikuti dengan alasan anak akan membawa keluarga pada rezeki yang melimpah.
KB ya, di kalangan orang kampung. Kalau nyai-nyai enggak ikut KB, enggak. Saya 10 kurang, masih ngambil 2 anak aja. Hal lain yang mendasari untuk tidak mengikuti program KB adalah keyakinan bahwa ketika melahirkan seorang anak, maka sang ibu akan diampuni 1000 dosa yang pernah dilakukannya. Jika ada 10 anak yang pernah dilahirkan, 10.000 dosa yang akan diampuni. Apabila anak yang dilahirkan menjadi anak yang soleh atau solehah, kelak ketika orang tuanya meninggal dunia, anak akan mendoakannya serta menjadikan kuburan terasa sejuk dan mendamaikan. Anak akan mengantarkan orang tuanya menuju surga yang damai dan indah. Banyak anak itu malah bukannya apa itu biasanya tidak punya ini, enggak. Kalau tambah banyak anak itu saya bisa ke Mekah, bisa gimana gitu. Dulu saya pernah waktu punya anak 6 itu, anak saya sakit. Ditanyain sama dokter, punya masa depan apa katanya. Ya, enggak khawatir kalau masalah. Buktinya anak banyak bisa memondokkan, ya, bisa membiayai. Sebenarnya KB itu sudah hampir kalau sekarang ya mungkin 95% itu masyarakat sudah ikut KB. Cuman gini, KB-nya tidak permanen, Mbak. 1-2 tahun sudah berhenti, satu tahun berhenti, 2 tahun berhenti gitu. Ada memang begini. Mendingan gak usah ikut KB, nanti kalau sudah keluar 10-11 itu berarti kan sudah sudah nggak melahirkan lagi gitu. Memang ada prinsipnya seperti itu. Berarti kalau ikut KB cuma setahun 2 tahun ditahan, nanti keluar lagi? Keluar lagi, gitu. Iya. Jadi makanya pakai KB juga percuma, iya. Ini nggak pakai KB nggak keluarga berencana? Kapan sekarang? Dulu? Ya dulunya sih pakai. Oh, terus dilepas berapa? Sebulan atau setahun? Ya enggak, kadang ada yang lebih setahun. Ya sebenarnya sih maunya kalau ada cara yang untuk nggak punya anak lagi ya mau. Terus kan ikut suntik, terus habis itu saya berhenti ikut pil. Terus kalau pas lagi nggak ada uang buat suntik ya beli pil dulu. Ya sebenarnya sih mau ya rutin, kalau itu loh kadang pas lupa ya pas itu, kalau lupa langsung ini kebobolan. Perempuan Madura adalah perempuan yang multitasking. Mereka tidak hanya bekerja di sektor domestik seperti mengerjakan pekerjaan rumah, namun juga bekerja di sektor publik. Bersama suami, mereka memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Balita dan bayi umumnya diasuh oleh kakak, bibi, ataupun nenek ketika ibu mereka bekerja. Sedangkan anak yang lebih tua, usia kurang dari 10 tahun, sudah mengurus dirinya sendiri. Ya begini, pengasuhan dari orang tua itu bukan langsung yang paling kecil yang diasuh, semuanya tetap diasuh. Cuman yang paling banyak yang paling diperhatikan yang paling kecil gitu loh, Mbak. Sebenarnya tetap pengasuhan tetap ada di orang tua, nggak ada semacam baby sister, nggak ada. Cuman kalau pas ya ada baby sister, cuman mungkin di kalangan para kiai yang memang sibuk di luar. Kalau orang kalangan masyarakat enggak. Walaupun 3-4 yang kecil-kecil itu tetap diasuh sendiri, Mbak. Kalau yang kakaknya yang sudah besar ya memang membantu. Itu yang perempuan. Yang perempuan itu membantu adiknya itu. Yang cara merawatnya ya cara itu nyuci pakaiannya gitu. Memandikan gitu.
Ya bapaknya juga membantu juga di rumah. Tapi kalau yang ngomong Bu, Yang ngomong ya sembarangan ya, kadang kakaknya, ya kadang bapaknya. Kalau tapi lebih saya- sering siapa? Kakak. Iya. Ya, Kalau sekarang kan anak saya yang itu yang nomor 2 sama nomor 3 kan udah besar, bisa merawat adiknya. Bayi segini bisa. Di kalangan masyarakat Jerangoan, ASI eksklusif sangat sulit diterapkan. Umumnya pada usia 1 hingga 33 hari, bayi sudah diberi makanan tambahan berupa pisang yang dihaluskan dan dicampur dengan nasi setiap pagi dan sore. Menurut keterangan dari ibu yang memiliki bayi, jika tidak diberi makanan pendamping ASI, bayi akan rewel atau menangis karena lapar, sehingga akan mengganggu si ibu ketika bekerja di sawah maupun di dapur. Untuk desa Jerangoan khususnya masyarakat Madura pada umumnya itu tentang pengertian ASI bayi eksklusif itu masih sangat minim sekali, Mbak. Setelah para medis dekat dengan kita, dalam artian tiap desa itu sudah ada poskesdesnya, sudah ada polindesnya, posyandu sekarang sudah marah. Alhamdulillah itu ada semacam perubahan nilai. Kalau dulu itu kalau nangis pastinya minta makan. Kalau nangis langsung dikasih makan. Kalau sekarang enggak, alhamdulillah sudah, tapi sudah beberapa persen toh. Artinya mayoritas masih tetap dikasih diberi konsumsi yang selain ASI begitu. Agar ibu tidak mendulang bayinya, biasanya bidan desa memberikan susu formula atau sufor ketika ibu hamil melahirkan bayinya. Hal ini bagaikan buah si malakama. Di satu sisi, tenaga kesehatan harus mendorong ibu-ibu yang telah melahirkan untuk memberikan ASI eksklusif bagi bayinya, namun di sisi lain, memberikan susu formula. Keputusan ini diambil karena untuk menghindari mendulang makanan berat, yaitu nasi dan pisang, dan makanan lainnya seperti madu, selama air susu ibu belum keluar secara optimal. Kalau menurut teori itu 6 bulan baru bisa dikasih. Kenyataannya di sini langsung, Pak. Langsung habis melahirkan, kalau dia mengikuti dari orang tuanya ya, itu biasanya langsung dikasih. Padahal saya sudah penyuluhan ya, bolak-balik dari awal kehamilan sampai melahirkan, saya sudah mengasih penyuluhan ke keluarganya, ke suaminya, terutama suaminya sama ibunya. Tapi kenyataannya kadang bayinya ditaruh nangis, orang tuanya datang dikasih pisang gitu. Gitu, kasih pisang, kasih nasi tim itu gitu. Itu umur berapa bulan itu udah dikasih? 2 hari biasanya. Iya. Kalau 1 hari 0 hari itu dikasih degan. Airnya sama ya. Di desa Jerangoan, konsep bayi sakit tidak hanya melulu disebabkan oleh masalah medis, namun ada beberapa penyebab di luar medis dan lebih ke arah spiritual. Umumnya disebut saben atau sawan dan olek atau gizi buruk. Mengenai perilaku masyarakat dalam pencarian pengobatan bagi bayi mereka, umumnya langsung membawa bayi mereka ke fasilitas kesehatan, yaitu puskesmas atau polindes. Namun untuk penyakit dengan gejala-gejala seperti saben dan olek, langsung dibawa ke dukun bayi. Ada memang penyakit yang katanya itu bukan medis memang. Ada istilah oleh, ada istilah saben. Itu oleh itu sebenarnya di bahasa medisnya itu sebenarnya gizi buruk. Cuman ini sudah menjadi prinsip ya, kalau oleh itu memang harus dipijit. Saben itu istilahnya apa ya? Sawanen. Itu indikasi penyakitnya itu nangis terus. Itu dibawa ke dokter pancet, dibawa ke bidan pancet. Itu nanti kalau dipijit ya, ini dipegang terus sama dukunya itu sudah tensi nangisnya sudah turun.
Iya, untuk itu nangisan terus. Katanya orang Madura saben itu dipijet ya 2 bulan sekali kadang ya itu dipijet. Ya jamu. Ya bisa makan banyak gitu. Kalau sudah disekokin itu ya nggak mau makan gitu. Kalau khas di Madura ya. Pertama kali ibu mau melahirkan datang ke sini ke Polindes, terus setelah itu saya periksa. Kalau sudah mau pembukaan lengkap, biasanya dari anggota keluarga biasanya itu minta air, semacam air itu ke kiai, ya air putih ya dari kiai itu buat diminum, katanya untuk keselamatan ibu sama bayinya gitu. Sambil diminum, sambil nunggu nanti kalau mau melahirkan, habis melahirkan itu biasanya bayinya kan sama saya kan harus diinisiasi dini ya, langsung didekatkan ke ibunya. Dalam 2 tahun terakhir ini, hampir seluruh kelahiran dibantu oleh tenaga kesehatan, terutama bidan desa, berkat kemitraan antara bidan desa dan dukun. Sekarang saya sama ibu dukun itu ada kemitraan gitu. Jadi kalau semuanya ada orang mau melahirkan, ibu dukunnya biasa nelpon saya. Kalau memang semuanya dia mau melahirkan di rumah. Pada umumnya kelahiran dilakukan di rumah warga, mengingat ada pameo bahwa perempuan hebat dan kuat adalah perempuan yang melahirkan tanpa merepotkan banyak pihak. Hasil dari penelitian ini yang kami lihat adalah bahwa mereka sudah mulai sadar terhadap persalinan dengan tenaga kesehatan dan sudah mulai meninggalkan kebiasaan-kebiasaan mereka untuk bersalin di dukun. Dan apabila anak yang mereka asuh itu mengalami sakit, mereka akan cenderung mencari pelayanan kesehatan di tenaga kesehatan. Sedangkan mengenai ASI eksklusif, kami amat sangat sulit untuk menemukan masyarakat yang sudah memberikan bayinya ASI eksklusif. Sebagian besar mereka memberikan madu, bahkan degan ketika usia anak baru dalam hitungan hari. Sedangkan makanan pisang yang dicampur nasi umumnya ditemukan pada anak-anak yang berusia di atas 40 hari. Tapi menurut Bidan Nisa, 70% dari masyarakat Jeringongan itu tidak memberikan ASI eksklusif kepada bayinya. Mengenai keluarga berencana, rata-rata masyarakat Madura di desa Jeringongan ini mempunyai anak di atas 4 orang, bahkan mungkin lebih. Itu dihitung dengan jumlah anak yang meninggal maupun keguguran. Bagi mereka, jumlah anak itu melambangkan kemakmuran, rezeki yang berlimpah, dan juga menyelamatkan kehidupan orang tuanya di akhirat. Sehingga apabila bertemu dengan orang, mereka tidak akan menanyakan harta kalian berapa, jumlah uang yang kalian bawa berapa, tapi jumlah anak kalian berapa, itu yang penting.